Renungan Harian Katolik, Minggu 12 Juni 2022. Menuruti hikmat Allah. Kita dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Yesus mengutus roh kebenaran. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Amsal. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudera raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Menuruti hikmat Allah. Siapakah yang dimaksud aku dalam perikop ini? Ia adalah hikmat Allah. Amsal menggambarkan hikmat seolah ciptaan Allah yang pertama.
Sesungguhnya hikmat ada sebelum alam semesta diciptakan. Ia lebih tua dari bumi ini. Allah menciptakan dunia berserta segala makhluk yang berdiam di dalamnya berdasarkan hikmat-Nya yang kekal. Puncak karya Allah adalah menciptakan manusia yang merupakan gambaran Allah sendiri. Segala ciptaan terbentuk menjadi sungguh amat baik. Hikmat adalah sumber sukacita, baik bagi Allah Sang Pencipta maupun bagi makhluk hidup ciptaannya. Hikmat bagaikan fondasi di atas segala ciptaan Allah. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk memahami dan menjalankan hikmat Allah, agar manusia hidup damai dan mendapat berkat Allah. Semua keputusan yang dibuat manusia di dalam hidupnya haruslah sesuai hikmat Allah. Jangan hanya mengandalkan hikmat manusia belaka. Menuruti hikmat Allah membuat seorang menjadi bijak dan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Hal ini sangat penting untuk semua orang, terutama bagi para pemimpin yang berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. 2. Kita dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Orang yang terus-menerus melakukan dosa dan sama sekali tidak ada itikat baik untuk bertobat akan mendapat hukuman Allah. Namun kita yang beriman kepada Kristus telah dibenarkan oleh Kristus, tidak perlu takut lagi pada hukuman itu. Pembenaran yang Kristus lakukan menghadirkan banyak berkat, yaitu pertama, diperdamaikan dengan Allah sehingga menikmati damai sejahtera. Kedua, beroleh jalan masuk kepada Allah. Dengan demikian terjalinlah persekutuan manusia dengan Allah. Ketiga, memampukan orang percaya untuk bersuka cita dalam penderitaan. Kristus memakai penderitaan untuk menghasilkan karakter yang tahan uji. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk teguh bertahan. Keempat, memiliki pengharapan akan kemuliaan. Urutan kata-kata penting Paulus adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan akhirnya pengharapan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan sikap tahan uji. Hasil dari semuanya itu ialah pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Walaupun pengharapan berpusat pada tindakan Allah pada masa yang akan datang, ternyata pengharapan memiliki unsur saat ini, yaitu kasih Allah yang selama ini telah dicurahkan di dalam hidup kita dan kedamaian di dalam hati kita. Begitu banyak berkat yang kita peroleh oleh karena pembenaran yang dilakukan Kristus. Kita harus menyadari begitu besar makna pengorbanan Kristus di salib bagi status manusia di hadapan Allah. Maka kita harus selalu setia dan memupuk iman kita kepada Kristus. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Kelak kita boleh menikmati kemuliaan sebagai anak-anak Allah. 3. Yesus mengutus Roh kebenaran. Kebersamaan para murid dengan Yesus Sang Guru relatif singkat. Masih banyak hal yang harus diajarkan Sang Guru, tetapi saat itu para murid masih belum dapat mengerti. Sedangkan Yesus akan segera pergi kepada Bapa. Maka Yesus mengutus Roh kebenaran yang akan memimpin para murid memahami seluruh kebenaran Allah Bapa. Dan Roh itu akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Semua yang disampaikan Roh kebenaran adalah kebenaran yang disampaikan Yesus. Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang kita imani sebagai Allah Tritunggal.
Bagi orang beriman, Roh Kudus akan meneruskan kehadiran dan karya Yesus, menjadi penghibur atau pendamping yang selalu siap membela dan memimpin. Ia akan memberikan pengenalan yang intim akan Allah dalam hati dan pikiran para pengikut Yesus. Roh Kudus akan membuat kita mengalami persekutuan yang nyata dan akrab dengan Allah Tritunggal, dan memahami kebenaran-kebenarannya yang memperbarui hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu di setiap aspek kehidupan, agar kami menjadi bijak dan hidup berkenan kepadamu. Kami mau selalu setia dan memupuk iman kami kepadamu. Bimbinglah kami untuk teguh di dalam kesengsaraan, agar menghasilkan ketekunan, menjadi tahan uji, dan akhirnya selalu berpengharapan kepadamu. Kami mau menerima roh kebenaran-Mu, agar memahami semua kebenaran-Mu yang memperbaharui hidup kami. Amin.